Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kalian sebagai anak-anak yang baik akan terus menjaga kebaikan dengan kesetiaan kepada Tuhan di dalam peribadatan melalui kebaktian anak atau sekolah minggu. Juga dengan firman Tuhan kalian akan diteguhkan untuk menjadi anak-anak yang baik hati, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga hal baik yang kalian nyatakan untuk mendengarkan nasihat guru sekalipun sekolah saat ini masih dilakukan secara online. Yakinlah pada Tuhan, berdoalah pada Tuhan, mintalah berkat pada Tuhan supaya kalian bisa tekun belajar menggunakan media sosial, alat komunikasi dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, juga Tuhan pakai para pengasuh kebaktian anak untuk mendidik, mempersiapkan, membuat mengerti tentang keimanan untuk anak-anak sekalian ya. Semoga kalian tetap berbahagia, bersukacita di tengah situasi yang sulit, dan biarlah semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan untuk nanti kalian ke depan menjadi generasi yang berkualitas. Ya, sekarang Pak Pendeta mau mengatakan, dimanapun berada nanti kalian tetap mengenakan masker ya. Protokol kesehatan perlu diterapkan dengan baik. Tuhan memberkati kalian. Waduh, ucul. Nah, pakai lagi. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya Kak. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti kebaktian anak online GKJ Ambarukmo pada hari Minggu 23 Mei 2021 dengan tema Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Ya, adik-adik, ingat nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun untuk kita semua. Dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengikuti ibadah pada hari ini saat peringatan hari Pentakosta dilaksanakan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita akan memulai dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Mariati. Silakan Mbak Mariati. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa. Kami sebentar akan mulai ibadah anak online GKJ Ambarukmo. Biarlah Engkau mau membimbing kami semua, Engkau mau berkati kami semua yang mengikuti ibadah anak online pada pagi hari ini. Kami juga mau serahkan untuk kakak-kakak pengasuh yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan membimbing mereka sehingga mereka boleh melayani Engkau seturut dengan firman-Mu. Bapa, kami mau serahkan ibadah anak online ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Mbak Mariati. Nah, adik-adik, pagi ini adalah pagi yang baru lagi dari Tuhan untuk kita semua dan Tuhan sudah menyertai kita dan memberi kita sukacita. Nah, apalagi pada saat ini kita bisa melihat dan mengikuti kebaktian online sekolah minggu pada pagi hari. Ya, adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Yuk adik-adik berdiri ya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan.
adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan sabda kasih Tuhan. Nah, sabda kasih Tuhan akan Kak Desi bacakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kak Desi bacakan ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kak Desi ulang lagi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, itu tadi adik-adik sabda kasih dari Yesus. Ya, adik-adik biar lebih semangat, yuk kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yeay! Yesus! Yesus, yes! Sekali lagi Oke, ya. Kak. Tepuk Yesus. Yeay! Yesus! Yesus, yes! Semangat banget ya Kak adik-adik Iya, di ternyata rumah. semangat banget tuh. Iya, Di rumah. pastinya Kak. Nah, Kak, hari ini kita mau belajar bahwa kasih Tuhan Yesus itu untuk kita semua begitu luar biasa. Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada kita diberi kesehatan, kita diberi kegembiraan, dan kita juga dilimpahi dengan sukacita. Nah, Kak, mari kita dengan penuh semangat, kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah. Kita nyanyikan sambil berdiri, sambil dengan menggunakan gerakan ya Kak. Yuk adik-adik bangkit berdiri semua ya. Oke. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ya, masih ada sukacita pada pagi hari ini. Pastinya masih Kak, masih banyak sukacita yang ada di sini di tempat ini. Ya, silakan adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca sabda kasih. Nah, saatnya kita pada saat ini mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah diberikan kepada kita melalui persembahan. Adik-adik nanti bisa mengumpulkan persembahan bersama orang tua ya. Dan pada saat ini kita mau berikan persembahan dengan diiringi lagu Segala Puji Syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
ini kita mau berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, bangsa, negara, gereja, dan sekolah minggu yang akan dibawakan oleh Mbak Ria. Kemudian ada doa untuk orang tua, orang sakit, dan belajar oleh Mas Krisna. Persembahan dan doa sebelum firman oleh Mbak Lala, dan doa Bapak kami oleh Mas Evan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surgawi, kami berdoa Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami boleh sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai, biarlah bangsa negara kami selalu maju, selalu aman, dan virus yang ada saat ini kiranya Tuhan hilangkan supaya kami bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, khususnya gereja Ambarokmal, kiranya Tuhan selalu memberkati, biarlah gereja kami selalu memuliakan nama-Mu dan selalu memberikan berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat sekolah minggu kami Tuhan, berkati teman-teman kami, berkati kakak-kakak pengasuh Tuhan yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk kami semua dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kami supaya kami tetap sehat dan kami bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat pagi adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati kami dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami akan menyampaikan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkau berkati orang tua kami, selalu Engkau panjangkan umur mereka, Engkau berkati juga kesehatan mereka, pekerjaannya juga ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman kami yang kurang enak badan juga atau sakit di rumah atau di luar sana, kiranya Engkau senantiasa menuntun, menjaga mereka, Kau sembuhkan dari segala penyakit yang di dalam dirinya ya Bapak. Kau berkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi supaya menjadi sumber kekuatan bagi mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan memasuki masa ujian, terutama adik-adik kami di kelas 6 SD yang sebentar lagi akan menempuh ulangan ASPD. Engkau lancarkan segala proses belajar mereka dan ujian mereka ya Bapak, semoga memperoleh hasil yang terbaik. Ya Bapak, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan di tempat ini, di pertemuan sekolah minggu kali ini Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul, kami bisa bersukacita bersama Tuhan. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati dan lindungi persembahan ini sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mendengar dan merenungkan apa yang Tuhan ajarkan melalui ayat-ayat atau yang disampaikan oleh guru sekolah minggu yang akan dibawakan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah memimpin doa syafaat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mustari. Nah, adik-adik menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, dan siapkan Alkitabnya.
Nah, tema firman pada hari ini adalah aku siap menjadi saksi Tuhan. Mari silahkan Ibu Mustari. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Biarpun di masa pandemi kita tetap bersyukur karena hari ini kita boleh sekolah minggu walaupun masih online ya adik-adik, tapi tetap semangat, tetap bersyukur karena Tuhan selalu berikan kesehatan kepada kita semua. Nggih, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Ibu ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Adik-adik bisa menyimak ya, Ibu bacakan. Tentang khotbah Petrus ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, adik-adik, itu firman Tuhan yang sudah Ibu baca. Adik-adik nanti dapat melanjutkan membaca sampai ayat 21, nggih. Adik-adik bisa membaca sampai ayat 21. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Aku siap menjadi saksi Tuhan. Siapa yang siap? Semua siap? Puji Tuhan, bagus sekali. Adik-adik harus berani memberitakan Injil. Nah, semua kita, ibu dan adik-adik siap menjadi pasukan Kristus. Siapa yang mau menjadi pasukan Kristus? Siapa? Ya, pinter. Ya, di situ. Pinter ya, semua mau menjadi pasukan Kristus, siap memberitakan Injil. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita ini, kita akan melihat video sebentar. Oke, kita akan melihat video sebentar. 그 피
나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. Videonya bagus ya adik-adik. Apakah adik-adik sudah ada yang tahu apa videonya itu tentang apa ya? Oh iya, betul. Menceritakan tentang Petrus adik-adik. Betul, pinter. Menceritakan tentang Petrus. Petrus itu siapa ya adik-adik ya? Iya, pinter. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus. Adik-adik, Petrus sering disebut, sering mendapat julukan batu karang. Apa adik-adik? Sering mendapat julukan batu karang. Nah, sebagai murid Yesus, Petrus sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Sangat dekat. Petrus itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi walaupun dekat juga tidak lepas dari kesalahan adik-adik. Karena apa? Ketika Yesus bertanya pada waktu itu, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, iya, saya sangat mengasihi engkau Tuhan. Dan pertanyaan itu dilakukan Tuhan Yesus sampai 3 kali. Petrus juga menjawab sampai 3 kali, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ditanya orang-orang, "Hei, kamu mengenal orang itu kan?" Ternyata Petrus, "Aku tidak mengenalnya." Petrus menjawab seperti itu. Dan Petrus menyangkal juga sampai 3 kali adik-adik. Sampai ayam berkokok. Sadarlah Petrus. Sadarlah Petrus. Kemudian Petrus menyesal dan menangis dengan sangat sedihnya, menangis terseduh-seduh. Mengapa adik-adik? Karena menyesal. Mengapa? Dulu Petrus menjawab mengasihi, tetapi ketika ada yang bertanya, kok ternyata Petrus menjawab tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, walaupun Petrus melakukan hal seperti itu, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tidak marah sama sekali kepada Petrus. Bahkan Tuhan Yesus memberi pengampunan, memberi maaf kepada Petrus. Adik-adik, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu memberi kekuatan di hati Petrus. Selain itu, yang menambah kekuatan semakin berlimpah-limpah itu karena Roh Kudus yang ada, yang diberikan kepada Petrus. Adik-adik ingat ketika Hari Raya Pentakosta ada tanda-tanda bagaimana Roh Kudus itu datang. Ada lidah-lidah api di atas
murid-murid Tuhan Yesus. Ada kilat-kilat yang luar biasa sampai mereka kepenuhan Roh Kudus. Mereka juga dapat berbahasa yang bermacam-macam. Itulah kehebatan Roh Kudus. Demikian juga dengan Petrus. Petrus juga dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang menambah kekuatan Petrus, adik-adik. Adik-adik, kita tepuk tangan ya untuk Roh Kudus yang sudah memberi kekuatan kepada Petrus. Kekuatan untuk apa, Bu? Kekuatan untuk bersaksi. Kekuatan untuk memberitakan Injil. Tidak ada rasa takut. Tidak ada gentar. Biarpun ada masalah, ada hambatan, tetapi Petrus tetap melakukan, tetap memberitakan Injil. Dalam bacaan ini adik-adik, Petrus menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus supaya berani untuk bersaksi. Berani untuk bersaksi. Adik-adik berani tidak bersaksi? Oh, berani, pinter. Kira-kira apa, Dek, kesaksian adik-adik? Oh ya, pinter. Ada yang berani berdoa ketika sedang di rumah makan, pinter. Berani menunjukkan bahwa adik-adik itu anak Tuhan. Apalagi, oh iya, pinter, dapat melakukan perbuatan baik dimanapun berada. Perbuatan kasih dimanapun berada, pinter. Apalagi, Dik, yang adik-adik lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu yang bersaksi, yang berani menunjukkan bahwa adik-adik itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Iya, ada lagi yang menjawab, berprestasi di dalam sekolah, belajarnya sungguh-sungguh, tidak perlu dirayu-rayu ayah ibu, tetapi sudah dengan sendirinya belajar sehingga berprestasi. Itu adik-adik wujud bahwa kita itu dapat menjadi saksi-saksi Kristus, dan masih banyak lagi. Misalnya ada lomba-lomba, adik-adik ikut, berani. Lomba puji-pujian, adik-adik terlibat, berani. Ada paduan suara dan sebagainya, adik-adik berani. Gitu. Adik-adik, keberanian itu adik-adik dapatkan karena Roh Kudus yang datang kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Asal kita rajin berdoa, rajin beribadah ya adik-adik. Ya. Nah, kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Yesus akan memberi kekuatan untuk menjadi saksi-saksinya. Nggih. Dan adik-adik akan menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Oke adik-adik, tunjukkan kepada semuanya, tunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahwa adik-adik berani menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak gentar, dan dalam nama Yesus, aku harus berani menjadi saksi Kristus. Demikian adik-adik firman Tuhan saat ini. Semoga adik-adik dapat menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman yang Engkau berikan kepada kami semua.
Mampukan kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak takut ya Tuhan, kami tidak gentar, dan kami akan berani menjadi saksi-saksi-Mu. Biarpun kami masih kecil-kecil Tuhan, namun kami percaya dan menyerahkan kepadamu bahwa kami akan berani dalam kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur karena itu. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Engkau berkati di dalam aktivitas yang selanjutnya. Di dalam kami berdoa banyak kesalahan dan dosa, kami mohon ampun. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita akan beraktivitas. Apa Bu aktivitasnya? Mudah sekali adik-adik. Adik-adik nanti akan menjawab pertanyaan. Dengan harapan, dengan menjawab pertanyaan itu, nanti adik-adik bisa menunjukkan bahwa adik-adik sudah bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Pertanyaan yang pertama adik-adik, mudah sekali. Siapakah Tuhan Yesus? Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah Tuhan Yesus? Ya, nanti adik-adik jawab ya. Adik-adik jawab, ditulis ya jawabannya. Ya. Pertanyaan yang kedua ya adik-adik, pertanyaan yang kedua, apa cita-cita yang ingin adik-adik capai ya? Apa cita-cita yang ingin dicapai? Ya, ini terserah adik-adik, cita-citanya pengen jadi apa. Misal, saya ingin menjadi pendeta, diberi alasannya ingin melayani sesama begitu. Atau yang lain ingin menjadi apa, pemain sepak bola yang hebat gitu, dan sebagainya. Semua itu adik-adik, itu adalah wujud kesaksian. Demikian aktivitas pada hari ini adik-adik. Semangat terus dan nanti PR-nya dikerjakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Mustari sudah menyampaikan firman Tuhan dengan sangat indah. Nah, tadi kita belajar tentang apa ya Kak yang Ibu Mustari yang diceritain Kak? Oh iya, tadi adik-adik semua diminta untuk berani memberitakan Injil atau kabar sukacita dimanapun kita berada. Betul, gitu Kak. Iya betul Kak. Adik-adik, Kak Desi ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang tadi udah Ibu Mustari berikan, yaitu menjawab 2 soal pertanyaan. Nah, jawabannya bisa adik-adik fotokan dan adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu melalui WA group ya. Ya, adik-adik, saatnya kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk adik-adik berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang berjalan sengsara di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang suci dan am, persekutuan Orang Kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, mari kita menerima berkat yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini dengan penuh sukacita, terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tercurah dan beserta dengan anak-anakku terkasih, anak-anak Tuhan yang setiawan, juga untuk para orang tua maupun para pengasuh kebaktian anak. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa tentang firman yang sudah Ibu tadi sampaikan, yaitu untuk berbuat baik, tetap memberitakan Injil dan kabar sukacita kepada siapapun, kepada teman-teman, kepada saudara, dan bahkan kepada orang tua adik-adik. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri dan dengan semangat kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Dengan gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpura, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpura, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Sampai jumpa di kebaktian anak online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.